bermula pada keprihatinan melihat banyaknya bayi-bayi yang terlantar, dibuang, dan tidak dikehendaki oleh keluarganya dengan berbagai alasan. Maka kami beberapa ibu merasa terpanggil untuk mengurus anak-anak yang terlantar, dibuang, dan tidak dikehendaki ini. Berdirinya tahun 98. Ya, pada saat Krismon ya waktu itu. Nah, jadi kami betul-betul karena panggilan, bukan karena kemauan kami, tetapi Tuhanlah yang memanggil kami untuk bisa merawat anak-anak yang sebetulnya sangat disayang oleh Tuhan, tetapi tidak disayang oleh keluarganya. Kalau dari keluarga tidak ada, keluarga mendukung sepenuhnya. Suka dukanya hanya lebih banyak sukanya sih, ya. Dukanya itu kalau ada mendapat bayi yang sakit ya, yang dalam tanda petik cacat atau berkebutuhan khusus. Nah, kan mau nggak mau membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kita harus berupaya sedemikian rupa supaya anak-anak ini bisa ditolong, kan seperti itu. Sampai hari ini ada 366 anak yang sudah dirawat di Panti Asuhan Abimata ini, ya. Karena kami memang hanya menerima bayi sampai umur 2 tahun lah kami masih bisa menerima di sini gitu. Dan yang dikhususkan adalah bayi-bayi yang betul-betul sudah tidak punya siapa-siapa. Pertama-tama pasti kembali kepada siapa yang mengutus kami ya. Yang mengutus kami kan Tuhan sendiri. Jadi ya kita kembalikan kepada Tuhan lah. Jadi yang ada bersyukur sih. Bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk bisa menjadi saluran berkat buat anak-anak yang dalam tanda petik dibuang itu. Dan itu kami imani sebagai anugerah dalam hidup ini, sehingga kalau dikatakan capek itu sebetulnya nggak ada sih ya, karena capek ataupun berat itu kami sendirian. Kami percaya Tuhan yang sudah mengutus kami pasti tidak akan meninggalkan kami, pasti terus menyertai kami dalam situasi apapun. Itu yang kami imani. Ya, yang pertama tentu saja nilai-nilai rohani supaya anak-anak ini tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan tentunya yang sudah memberikan kehidupan. Lalu yang kedua ya nilai-nilai hidup. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini nanti kan harus mandiri dan berada di tengah-tengah masyarakat dengan segala suka dukanya, dengan segala perjuangannya, bagaimana menghadapi hari depan, bagaimana menghadapi perjuangan hidup. Jadi nilai-nilai hidup terus kami tekankan kepada anak-anak ini. Kemudian juga nilai-nilai kebersamaan ya, karena di sini kan ratusan anak gitu. Tentu saja sangat bervariasi dari segi karakter maupun perilaku maupun ini semua latar belakangnya berbeda-beda. Jadi yang kami tekankan yaitu kebersamaan supaya mereka rukun. Kami selalu membahasakan mereka kakak adik. Jadi yang besar sebagai kakak, lalu punya adik-adik yang mereka harus perhatikan dan begitu. Lalu adik-adik juga kepada kakak harus menghormati, harus mendengarkan kakak-kakaknya kayak begitu deh. Nilai-nilai seperti yang dalam keluarga lah gitu.
Ya harapannya tidak muluk-muluk. Anak-anak ini bisa mempunyai hari depan yang baik, bisa mandiri, ya, lalu bisa ya menjadi anak bangsa yang tidak menyusahkan sesamanya lah, begitu aja. Itu sudah bersyukur banget.